Pernah gak sih kalian ngerasa bahwa udah ngelakuin banyak hal, tapi tetap ngerasa janggal? Atau gini deh, bayangin kalau diri kalian adalah seorang bajak laut yang selalu mengarungi lautan lepas dan selalu berpikir ia gagal untuk menemukan harta karun impiannya, dan selalu merasa aneh pada laut yang ia arungi. Kalian bagai petualang yang tidak punya kompas, atau seperti pelaut yang tidak tahu arah mata angin. Lalu kalian sering merasa bosan karena kalian tahu bahwa apa yang kalian alami sekarang adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada ujungnya. Kalau kalian sering merasakannya, itu artinya kalian mengalami sebuah sindrom yang bernama sindrom bored out. Sindrom ini merujuk kepada keadaan yang tidak jelas dalam kehidupan kerja ataupun sosial. Sama begitu pun dengan pandemik ini. Kita nggak pernah tahu ujungnya di mana dan bakal kapan pandemi ini berakhir, yang menjadikan banyak orang yang mengalami sindrom ini juga. Orang-orang khususnya para siswa yang menjalankan kegiatan non-sosial sering sekali menghadapi sindrom ini. Mereka sering sekali merasa sulit konsentrasi, gangguan tidur, depresi, sampai mereka bisa kehilangan minat mereka sendiri. Lalu bagaimana keadaan para pelaut kecil kita yang masih senantiasa belajar dan sekaligus mengarungi pandemi ini selama lebih dari setengah tahun? Apakah mereka merasakan hal yang sama? Gue bosen. Kenapa lo bisa bosan? Oke, gue ceritain. Kenapa gue bisa bosan? Karena gue emang bener-bener sangat stuck di rumah ya kan. Di saat situasi pandemi kayak gini, otak gue tuh emang bener-bener kayak kebatas gitu, kehalang buat melakukan sesuatu. Paling kerjaan gue emang cuma bisa ngegame. Mungkin 5-7 jam sehari, per hari mungkin. Yap, 5-7 jam. Itu jelas-jelas bukan waktu yang cukup cepat untuk main game. Terus kira-kira ini kan banyak waktu luang. Ya. Lo gak pernah iri gitu mungkin sama orang lain yang bisa keluar? Kalau gue di posisi orang yang bener-bener emang gak bisa keluar rumah, gue mungkin bakalan iri. Karena di saat yang lain bisa menghibur diri di luar rumah gitu, dengan cara yang tak terbatas ketimbang di rumah, ya emang bener-bener gue bakal iri sih. Akan sangat wajar jika kita iri dengan kebebasan orang lain. Ditambah lagi mereka pun melanggar aturan untuk keluar rumah. Mungkin ini hanya pembatas atau ujian. Seandainya kita bisa membalikan situasi dan waktu, pasti kita bisa menghargai semuanya lebih baik. Lo punya sebagian waktu di hidup lo, kira-kira dari pandemi ini, ibarat pandemi ini ngabisin setengah dari hidup lo bakal ngeluarin cara apa biar lo bisa ngembalikin setengah dari hidup lo lagi? Kalau gitu gue bakal quality time sama orang-orang terdekat gue dengan jalan keluar, bener-bener buat menghibur diri gue sendiri sih. Kembali lagi ke awal, kenapa lo bosan? Karena emang bener-bener stuck. Gue di rumah tuh kayak bisa melakukan hal yang berulang-ulang gitu. Semisal gue ngegitar, gue tidur, gue laptopan, mungkin keripit terus. Mungkin memang benar bahwa banyak orang yang merasa kosong di pandemi seperti ini. Dan banyak di antara mereka juga yang mencoba menghibur diri dan berakhir terseret ke sindrom ini. Lalu kira-kira kapal mereka menuju kemana sih selama ini? Apakah hanya diam atau berhenti di suatu tempat? Tuan dan Puan, saya ucapkan selamat datang di internet. Kita semua setuju bahwa internet untuk di masa pandemi ini sangat penting adanya, khususnya bagi para siswa. Dan kalau kita tanya, jauh ini lebih banyak di internet sih, ditambah lumayan banyak pertemuan meetup kan via daring juga. sekolah masih pakai Zoom? Yap, Kangen gak sama sekolah? sejujurnya kangen karena vibe-nya tuh beda gitu ketimbang kita ketemu via depan-depanan sama kamera gitu kan. Beda aja gitu vibe-nya. Ada yang hilang dari pembelajaran gitu. Apakah hidup di internet menyenangkan? Dibilang menyenangkan enggak, tapi dibilang gak menyenangkan pun enggak. Lebih better lah daripada gak ketemu sama sekali ya kan. Terakhir, apa yang harus kita lakukan di masa-masa bawah seperti ini? Kita gak bisa terusan kayak gini ya kan. Kita harus bergerak dari rumah, mulai bangkit, cari inspirasi. Jangan biarin pandemi ini jadi batasan lu buat menemukan hal-hal yang baru gitu. Jangan jadiin rumah cuman buat tempat stuck gitulah. Padahal banyak inspirasi yang bisa kita kulik ternyata dari kegiatan-kegiatan kita yang selama ini kita kerjakan di rumah. Look,
Kayaknya kita nggak bener-bener terbatas deh dengan pandemi ini. Mungkin kita cuman sulit aja ngelihat jalan dan mata angin. Yap, memang mata angin tidak pernah bisa dirubah, tapi layar bisa. Ubah sudut pandang kalian sekarang, dan berlabuhlah kalian ke pantai bahagia kalian masing-masing. Cukup. Cut.